Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jadfiat Bari dengan Prodi Pendidikan Teknik Otomotif. Tujuan kali ini saya adalah ingin melengkapi tugas eh, mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Nah, materi kali ini yaitu Administrasi Keuangan. Nah, apa itu administrasi keuangan? Sebelumnya, mari kita artikan keuangan dulu. Keuangan adalah semua hak milik organisasi, lembaga, atau instansi yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya barang yang dapat dinilai dengan uang dan dapat dijadikan milik organisasi. Sedangkan uang adalah pembayaran atau alat tukar negara. Nah, manajemen keuangan merupakan salah satu substansi manajemen yang akan turut menentukan berjalannya kegiatan pendidikan, sebagaimana yang terjadi di substansi manajemen pendidikan pada umumnya. Kegiatan manajemen keuangan dilakukan melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, dan pengawasan atau pengendalian. Nah, tujuan dari administrasi keuangan yaitu meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan keuangan, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan, dan meminimalkan penyalahan penggunaan anggaran, seperti penggelapan dana bagi lembaga-lembaga atau dalam substansi pendidikan. Nah, saya akan ambil contoh untuk kali ini tidak di lembaga, melainkan di sekolah. Nah, proses administrasi keuangan di sekolah itu melibatkan penyusunan. Jika di lembaga itu penyusunan visi atau apa. Kalau di sekolah itu penyusunan RPS. RPS atau rencana pengembangan sekolah merupakan fungsi yang amat penting yang harus ada pada setiap sekolah untuk dijadikan suatu pedoman sekolah baik jangka panjang maupun jangka menengah dan jangka pendek. RPS ini bertujuan untuk mencapai suatu pendidikan dengan mengurangi risiko sekecil-kecilnya dan mempermudah kegiatan di masa depan. Tujuannya yaitu program dalam sekolah yang transparan, lalu merencanakan kegiatan sekolah yang akan datang, lalu dan yang terakhir agar terwujud suatu perencanaan dan menjamin keterikatan dan konsistensi antara perencanaan yang bersatu dalam proses pendanaan. Lalu ada pertanggungjawaban. Nah, tanggung jawab adalah hal yang paling penting bagi manajer sekolah terhadap pemerintah, juga terhadap komite sekolah, terhadap masyarakat, guru-guru. Nah, laporan mengenai kondisi keuangan sekolah itu pernah disebut oleh Ribor dan Nazira pada 2013. Penerimaan dan pengeluaran keuangan sekolah harus dilaporkan dan dipertanggungjawabkan secara rutin oleh manajer sekolah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Laporan dan pertanggungjawaban anggaran yang berasal dari orang tua peserta didik, masyarakat, dilakukan secara rinci dan transparan sesuai dengan sumber dana. Pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran yang berasal dari usaha mandiri sekolah dilakukan lainnya. Nah, keuangan ini penting agar pemerintah atau masyarakat pemberi dana tahu itu apa saja yang telah diberikan sekolah, dimanfaatkan apakah yang didukung, dan dana tersebut terlaksana dan implementasikan sebagaimana yang direncanakan. Nah, serta bagaimana hasil kegiatan yang didukung oleh dana tersebut dan dampaknya terhadap pelaksanaan tugas utama sekolah yaitu PBM peserta didik. Nah, lalu ada pemeriksaan dan pelaporan di mana ada dua, yaitu pertama pemeriksaan keuangan. Pemeriksaan keuangan itu adalah suatu kegiatan penelitian pada faktor administrasi. Eh, Maaf sebelumnya ini agak. Nah, penelitian pada faktor proses administrasi sebagaimana telah ditetapkan dalam suatu anggaran untuk melihatkan penggunaan uang tersebut sah atau tidak. Lalu, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan sekolah. Tanggung jawab ini telah disinggung pada pada halaman di atas atau pada di atas.
Yang perlu dipertanggungjawabkan dalam suatu lingkungan sekolah adalah tanggung jawabnya yang terhadap masyarakat, guru, komite sekolah, dan lain sebagainya. Krisnawati 2014. Pemasukan dan pengeluaran harus dilaporkan secara rutin oleh pihak sekolah yang bertanggung jawab dalam keuangan. Nah, pelaporan keuangan harus bersifat transparan agar tidak terjadi kesalahan sedikit pun, sehingga akan timbul resiko oleh karena itu, untuk mengurangi kesalahan maka pelaporan keuangan harus terpantau atau terbuka guna eh, agar jelas bagaimana dana yang diperoleh ini digunakan untuk apa, diimplementasikan dalam apa, yang pasti itu harus sangat jelas. Sehingga tidak akan terjadinya suatu masalah yang bersangkutan dengan peserta didik karena pelaksana tugas utama sekolah yaitu pembelajaran peserta didik. Nah, mungkin itu yang dapat saya implementasikan administrasi keuangan dalam bidang sekolah. Mungkin untuk lembaga-lembaga keuangan atau lembaga lainnya atau instansi yang lainnya mungkin hampir-hampir sama di mana proses administrasi keuangannya ada penyusunan, pertanggungjawaban, dan pemeriksaan atau pelaporan. Nah, mungkin sekian saja untuk itu yang saya bisa bahas pada pertemuan kali ini. Jika ada kata-kata yang salah, eh, mohon dimaafkan. Saya Muhammad Jadfia Bahari, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.